Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita jumpa lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang najis dan cara mensucikannya, juga hadas dan cara mensucikannya. Nah, kita sekarang akan membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, kalian sendiri pasti tahu kan sholat itu seperti apa. Mungkin ketika dulu di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah, kalian sudah diajarkan sedikit tentang hal itu. Kita hanya mengulang saja dan menambah materi yang sudah ada. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Sholat secara bahasa adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dianggap sholat menurut bahasa. Jadi as-sholat lughatan ad-du'a, katanya seperti itu dalam kitab. Jadi sholat menurut bahasa artinya adalah berdoa. Lalu kemudian menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu dimulai, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir di sini yang dimaksud adalah takbiratul ihram ya. Lalu kemudian diakhiri dengan salam. Berupa perkataan dan perbuatan dengan ketentuan-ketentuannya. Ada nanti syarat wajib, ada hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Jadi sesuatu perkataan dan perbuatan yang dilaksanakan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu adalah sholat menurut istilah. Sholat fardu hukumnya bagi setiap orang muslim, baik laki-laki dan perempuan yang berakal, telah memasuki masa balik. Jadi sholat fardu wajib hukumnya. Sholat fardu itu hukumnya adalah wajib. Tidak ada kata eh, apa namanya yang lain kecuali wajib. Jadi hanya wajib, wajib bagi kita semuanya untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau seandainya ada dalam keadaan darurat dan lain sebagainya, itu lain lagi nanti hukumnya. Ini adalah bagi orang yang biasa saja, yang normal. Maka dari itu hukumnya adalah wajib. Ingat ya, sholat hukumnya adalah wajib. Nah, kita akan eh, selanjutnya membahas tentang dalil dari sholat. Dalil dari sholat yang pertama adalah di surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khulafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya adalah padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dan dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu kemudian Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya adalah maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah, dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu dua ayat dalam Al-Quran. Sebenarnya masih banyak, tapi dua ini saja. Terus kemudian ada hadis dari Rasulullah yang artinya yang maksudnya adalah Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Buyyinal Islamu ala khamsin. Yang pertama syahadata alla ilaha illallah wa syahadata ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah wal hajju was shaum Ramadan. Yang maksudnya adalah Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, terus kemudian mendirikan salat, lalu mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi inilah yang menjadi dasar rukun Islam. Jadi ada 5. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam sholat fardu 5 waktu. Yang pertama ada sholat zuhur,
kemudian ada sholat asar, kemudian ada sholat maghrib, terus ada sholat isya, terus terakhir adalah sholat subuh. Kenapa yang pertama adalah sholat zuhur? Menurut cerita dulu ya, para ceritanya Rasulullah, yaitu pertama kali beliau mendapatkan perintah sholat pada waktu Isra Mi'raj, itu beliau melaksanakan sholat yang pertama adalah sholat zuhur. Maka dinamakan zuhur atau dhuhara, kelihatan. Ada yang bilang itu adalah sholat yang ditampakkan oleh Rasulullah pertama kali adalah zuhur, dan lain sebagainya. Banyak keterangan para sahabat. Jadi yang pertama adalah sholat zuhur, lalu sholat asar, sholat maghrib, terus kemudian ada sholat isya dan sholat subuh. Waktunya sholat zuhur adalah ketika matahari sudah bergeser ke arah barat sedikit saja. Kalau sekarang mungkin sekitar setengah 12-an ya kalau waktu Indonesia Barat. Terus kemudian sholat asar dilaksanakan setelah keluarnya sholat zuhur, yaitu adalah bayangan benda melebihi bendanya. Ketika kita mendirikan benda lalu kemudian bayangannya itu sudah melebihi bendanya. Ketika kita jatuhkan plek, itu sudah melebihi bendanya, itu sudah masuk waktu asar atau keluar waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Lalu kemudian sholat maghrib mulai terbenamnya matahari sampai sampai hilangnya mega merah, atau dulu keluarnya mega putih ya, maksudnya mendung tersebut. Ketika kecil dulu diterangkan oleh guru-guru saya seperti itu. Lalu kemudian sholat isya adalah hilangnya mega merah tersebut, masuknya waktu hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq atau masuk waktu sholat subuh. Nah, sholat subuh sampai mulai kapan? Mulainya adalah terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Ada banyak sekali ya syarat wajibnya sholat. Yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, telah memasuki akil balik, terus kemudian tidak hilang akal karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Syarat wajib itu apa? Syarat yang menjadikan kita wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat sah itu apa? Syarat sah itu apabila kita melaksanakan sholat tersebut, maka sholat kita sah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, terus kemudian kita tidak termasuk yang syarat sahnya sholat ini, maka sholat kita dianggap sah. Jadi kalau kita kita melaksanakan syarat sahnya sholat ini yang ada di slide ini ya, silahkan dilihat, ini sholat kita sah. Tetapi ketika kita hilang satu saja, maka kita tidak sah sholatnya, maka disebut syarat sahnya sholat. Yang pertama ada beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mumayyiz, lalu kemudian tidak hilang akalnya, masuk waktu sholat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis, terus kemudian menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, berniat, tertib sewaktu melaksanakan sholat, terus kemudian mualah atau tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat, lalu kemudian tidak berbicara kecuali berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat, terus kemudian tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat, tidak mengunyah makanan dan minuman, alias tidak makan dan tidak minum. Ketika kita minum, ya sudah, berarti sholatnya tidak sah. Terus kemudian ini adalah hal-hal atau perkara yang membatalkan sholat. Ada banyak sekali hal yang membatalkan sholat. Datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat, menempelnya najis, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dan dapat difahami, lalu kemudian tertawa terbahak-bahak, tertawa lebar, lalu kemudian makan dan minum meskipun hanya sedikit, murtad keluar dari agama Islam, gila, tiba-tiba gila ketika sholat, terus berpaling dari arah kiblat, tersingkapnya pakaian akhirnya auratnya terbuka, lalu kemudian meringkas rukun sholat seperti rukuk, i'tidal dijadikan satu misalkan, langsung sujud, tidak boleh. Jadi ada banyak ya ragu terhadap niat yang telah dilakukan. Ini zuhur atau asar ya? Yakin ketika sholat itu harus yakin. Terus kemudian mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya. Terus niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Kita di tengah-tengah
Kira-kira sholat nanti kalau ada tamu sholat saya tak batalkan, itu sudah tidak sah ketika kita melaksanakan sholat, batal sholatnya. Lalu kemudian bimbang dalam sholat, menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara. Jika haid datang, saya akan batalkan sholat seperti itu jika ada tamu tadi. Terus kemudian sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau, karena sholat nggak boleh buat main-main, tercampur aduk rukun. Contohnya mendahulukan rukun tertentu dan mengakhirkan. Jadi sholat itu harus tertib. Tertib ya, tertib. Sholat itu harus tertib, tidak boleh terputus. Nah, terus kemudian bermakmum pada orang yang tidak sah seperti orang kafir. Terus sengaja memanjangkan rukun yang pendek, sujud yang mestinya hanya beberapa menit, terus kemudian enggak sampai beberapa menit ya, kita melaksanakan sujud enggak sampai beberapa menit, apalagi berjamaah. Terus kita sujud sampai 2 jam misalkan, ya nggak sampai seperti itulah, boleh, tetapi nggak pada tempatnya kalau seperti itu. Terus kemudian mendahului atau tertinggal 2 rukun yang berupa perbuatan yang dilakukan imam tanpa udzur, ini salat berjamaah ya. Terus kemudian mengucapkan salam sebelum waktunya, terus mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbarui salat, dan yang terakhir adalah dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Baik, itu adalah cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.